Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas agama yang berjudul Hadis sebagai Sumber Ajaran Islam. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 4 yang beranggotakan Azmiyah Haliza Firdayanti, Dona Kusuma, Karisma Pratiwi, Muhammad Defak Nurayan DR, Nadia Ufairah, Nasya Andini, dan Zahra Tusekia Yurfaida. Next. Hadis. Hadis berasal dari bahasa Arab yaitu al-hadis yang berarti perkataan, percakapan, maupun berbicara. Jika diartikan, maka pengertian hadis adalah setiap tulisan yang berasal dari perkataan ataupun percakapan Rasulullah Muhammad SAW. Hadis dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Quran, Ijma, dan Qiyas, di mana dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Ada banyak ulama periwayat hadis, namun yang sering dijadikan referensi hadis-hadisnya ada 7 ulama, yakni Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Turmuzi, Imam Ahmad, Imam Nasyai, dan Imam Ibnu Majah. Definisi hadis secara etimologis, yaitu hadis menurut bahasa adalah al-jadid yang artinya sesuatu yang baru. Lalu ada qarib yang artinya yang dekat atau belum lama terjadi. Kabar artinya warta atau sesuatu yang dipindahkan dari seseorang kepada seseorang yang lain. Contohnya ini adalah orang yang baru masuk atau memeluk Islam. Lalu, definisi hadis secara terminologis, yaitu ada kauliyah, yaitu bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi berbagai tuntutan dan petunjuk syarak, peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah baik yang berkenaan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Lalu ada fi'liyah, yaitu perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Kualitas fi'liyah ini menduduki tingkat kedua setelah qauliyah. Fi'liyah juga dapat dimaknakan sebagai sunnah Nabi SAW yang berupa perbuatan Nabi yang diberitakan oleh para sahabat mengenai soal-soal ibadah dan lain-lain seperti melaksanakan sholat, manasik haji, dan lain-lain. Lalu ada ahwaliyah, yaitu hadis yang segala sesuatunya disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Ketetapannya serta sifat fisik ataupun akhlak Nabi merupakan sunnahnya yang mana hadis itu dijadikan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Munculnya hadis tersebut tidak lepas dari sejarah perkembangan hadis. Kemudian hadis menurut Rasulullah. Yang pertama, hadis atau perkataan, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Rasul setelah risalah. Kemudian hadis memiliki beberapa bentuk. Yang pertama adalah hadis qauli. Hadis qauli adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, ucapan, ataupun sabda yang memuat berbagai maksud syara, peristiwa dan keadaan yang berkaitan dengan akidah, syariah, akhlak, atau lainnya. Kemudian yang kedua, hadis fi'li. Hadis fi'li ialah hadis yang menyebutkan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita. Contohnya hadis sholat, puasa, haji, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, hadis tarkiki. Maksud hadis tarkiki ialah penetapan atau takririyah, yaitu perkataan atau perbuatan tertentu yang dilakukan oleh sahabat di hadapan Nabi Muhammad atau sepengetahuan beliau. Namun beliau diam dan tidak menyanggahnya dan tidak pula menampakkan persetujuannya atau malah menyokongnya. Hal semacam ini dianggap sebagai penetapan dari Nabi Muhammad, walaupun beliau dalam hal ini hanya bersifat pasif atau diam. Sebagai contohnya, pengakuan Nabi Muhammad terhadap ijtihad para sahabat berkenaan dengan sholat asar di perkampungan Bani Quraisyah. Yang kedua, ada perbuatan atau sunnah, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Rasul baik sebelum dan sesudah risalah. Contoh dari sunnah yaitu alaikum bisunnati was sunnatil
khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'd, yang artinya berpegang teguhlah kamu dengan sunnahku dan sunnah al-khulafaur rasyidin yang menunjukkan sesudahku. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Kemudian yang ketiga ada ketetapan atau kabar, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Rasul atau Rasul dan sahabat. Contohnya, minas sunnati wad'ul kafi minas saya ulangi, minas sunnati wad'ul kafi tahtas surrati fis sholah, yang artinya sebagian dari sunnah adalah meletakkan tangan di bawah pusar sewaktu melakukan sholat. Terus yang keempat ada sifat, yaitu atsar, segala sesuatu yang bersumber dari Rasul atau dari Rasul dan lainnya, atau sahabat dan tabi'in. Contohnya, dari perkataan tabi'in Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud. Is-sunnatu ayyukabbiral imamu yaumil fitri wa yaumal adha hina yajlisu alal min bariqal qoblal khutubati tis'at takbirat, yang artinya menurut sunnah hendaklah imam bertakbir pada hari raya fitri dan hari raya adha sebanyak 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah. Sekian dari saya. Selanjutnya adalah struktur hadis. Struktur hadis terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sanad, kemudian matan, dan yang terakhir adalah rawi. Sanad adalah merupakan suatu jalan atau silsilah yang menuju kepada matan. Contohnya adalah telah menceritakan Abu Muawiyah dari Amash, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, itu merupakan sanad dari suatu hadis. Yang kedua adalah matan. Matan secara singkat bisa diartikan sebagai isi dari hadis tersebut yang bisa berkaitan dengan perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat dari Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya untuk menuju surga. Yang terakhir adalah rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan suatu hadis lalu membukukannya ke dalam kitabnya. Salah satu yang paling kita kenal adalah para kutubus sittah. Next. Selanjutnya adalah hadis berdasarkan kuantitas rawi atau hadis berdasarkan jumlah para perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. 1. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang mana mereka mustahil bersepakat untuk berdusta. Hadis mutawatir terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, tetapi dalam periwayatannya memiliki lafaz yang sama. Kedua adalah mutawatir ma'nawi, adalah mutawatir hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, namun memiliki lafaz yang berbeda, tetapi memiliki satu makna yang sama. Yang ketiga adalah mutawatir amali, adalah hadis yang secara umum dilakukan oleh mayoritas orang Islam seperti salat Id dan menyembelih kurban. Sekian. Baik, sepertinya ada kendala. Selanjutnya adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang periwayatannya tidak mencapai jumlah orang banyak sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad terbagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur,
hadis aziz dan hadis gharib. Ya, next. Maaf, seperti masih ada kendala lagi. Selanjutnya, hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, dikutip dari orang yang adil, lagi cermat, dan orang yang sama. Dan sanadnya berakhir pada Rasulullah SAW atau para sahabat atau para tabi'in. Bukan hadis yang kontroversi dan terkena ilat yang menyebabkan cacat dalam penerimaannya. Next. Selanjutnya ada hadis Hasan. Menurut Ibnu Hajar, hadis Hasan adalah kabar ahad yang dinukil oleh orang adil, kurang sempurna hafalannya, bersambung sanadnya, dan tidak cacat dan tidak syadz. Hadis Hasan ada dua. Yang pertama Hasan li zatihi, yaitu hadis yang memenuhi segala syarat-syarat hadis Hasan sebagai syarat dalam hadis sahih, kecuali bahwa para rawinya hanya termasuk kelompok keempat atau syaduk, atau istilah lain yang setaraf atau dengan tingkatan tersebut. Lalu Hasan li ghairihi, yaitu hadis doif yang bukan karena rawinya pelupa, banyak salah, dan bukan pula orang fasik yang mempunyai mutobi dan syahid. Next. Selanjutnya hadis doif, yaitu semua hadis yang tidak terkumpul pada sifat-sifat bagi hadis yang diterima seperti hadis sahih dan hasan. Macam-macam hadis daif ada dua. Yang pertama hadis daif karena gugurnya rawi. Hadis daif karena gugurnya rawi adalah tidak adanya satu atau beberapa rawi yang seharusnya ada dalam satu sanad, baik pada permulaan, pertengahan, atau akhirnya. Beberapa nama bagi hadis daif yang disebabkan oleh gugurnya rawi. Yang pertama ada hadis mursal, artinya hadis yang terlepas. Menurut batasan ulama, hadis ini gugur rawinya di akhir sanad. Hadis ini dalam sanadnya tidak menyebutkan sahabat Nabi yang harusnya menerima langsung dari Rasulullah. Lalu hadis muntoki atau hadis yang terputus. Menurut batasan ulama, hadis ini gugur satu atau dua orang rawi tanpa beriringan menjelang akhir sanadnya. Yang gugur bukanlah rawi di tingkat sahabat Rasulullah, tapi seorang tabi'in. Lalu ada hadis mudoi, yaitu hadis yang sulit dipahami. Batasan ulama menyatakan rawi yang gugur dua orang atau lebih secara beriringan dalam sanadnya. Selanjutnya hadis mu'alaq, yaitu hadis yang tergantung. Batasan ulama ialah hadis yang gugur satu rawi atau lebih di awal sanad. Bisa juga bila semua rawinya gugur. Lalu hadis daif karena cacat pada matan atau rawi. Hadis daif karena cacat pada matan atau rawi, contohnya cacatnya seperti pendusta, fasik, tidak dikenal, dan berbuat bid'ah yang masing-masing dapat menghilangkan sifat adil pada rawi. Lalu sering keliru, lalai dalam mengusahakan hafalan, dan menyalahi rawi-rawi yang dipercaya. Cacat pada matan, contohnya terdapat sisipan di tengah lafaz-lafaz hadis, atau diputarbalikan sehingga memberi pengertian yang berbeda dari maksud lafaz yang sebenarnya. Beberapa hadis yang cacat pada matan atau rawinya, yaitu hadis maudhu, yaitu hadis palsu atau dibuat-buat. Hadis maudhu bukan berasal dari Rasulullah, tapi disandarkan pada dirinya. Lalu hadis matruk atau matruh, hadis yang ditinggalkan atau dibuang. Hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang pernah dituduh berdusta atau pernah melakukan maksiat dan lalai. Lalu hadis mungkar, hadis yang diingkari atau tidak pernah dikenal. Batasan ulama menyatakan hadis ini diriwayatkan oleh rawi yang lemah dan menyalahi perawi yang kuat. Hadis mu'alal berarti hadis yang terkena di ilat. Hadis yang mengandung sebab tersembunyi dan ilat yang menjatuhkan itu bisa terdapat pada sanad, matan, atau keduanya. Lalu hadis mudraj, yaitu hadis yang dimasuki sisipan yang bukan bagian dari hadis itu. Hadis maklub, hadis yang diputarbalikan. Menurut ulama, pemutarbalikan terjadi pada matannya atau pada nama rawi dalam sanadnya atau penukaran suatu sanad untuk matan yang lain. Dan yang terakhir yaitu hadis syadz, artinya hadis yang ganjil, hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dipercaya tapi berlainan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang dipercaya. Keganjilan bisa ada pada sanad, matan, atau keduanya. Sekian. Selanjutnya, hadis sebagai sumber hukum dan ajaran Islam.
fungsi hadis. Yang pertama, menguatkan hukum-hukum dalam Al-Quran yang dikenal dengan istilah fungsi takkid dan takrir. Yang kedua, menjelaskan arti yang masih samar atau ijmal seperti kata sholat. Karena dapat saja sholat itu berarti doa sebagaimana dipakai secara umum pada waktu itu. Kemudian Nabi melakukan serangkaian perbuatan yang terdiri dari ucapan dan perbuatan dalam rangka menjelaskan apa yang dimaksud sholat pada ayat tersebut. Yang ketiga, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar, misalnya menentukan waktu-waktu sholat yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang keempat, memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran. Misalnya, Allah melarang seseorang laki-laki memadu dua orang wanita yang bersaudara. Diperluas Nabi bahwa bukan saja saudara ayah, tapi juga saudara ibunya. Yang kelima, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Misalnya, hak warisan anak laki-laki dan anak perempuan. Next. Posisi sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama, konfirmator hukum Al-Quran jika sunnah mengonfirmasi suatu hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Berarti hukum tersebut mempunyai dua dasar hukum, Al-Quran dan sunnah. Ini seperti perintah mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, dan perintah-perintah lainnya yang termaksud dalam Al-Quran dan dikonfirmasi oleh sunnah Rasulullah. Yang kedua, interpretator hukum Al-Quran. Jika sunnah menginterpretasi sesuatu hukum yang terkandung dalam Al-Quran, maka dapat diperinci lagi menjadi tiga fungsi. Yang ketiga, argumentator ekstensi nas, yang merupakan mazhab al-Syafi'i pribadi dan berseberangan dengan para sarjana. Bahkan para sarjana Syafi'iyah sendiri menurut al-Syafi'i Al-Quran hanya dapat dinas oleh Al-Quran dan sunnah tidak dapat menas Al-Quran, melainkan hanya sebagai dasar argumentasi terjadinya nas Al-Quran. Ayat diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Misalnya itu maksud dihapus oleh ayat-ayat mawaris. Argumentasi terjadi nanas Al-Quran dengan Al-Quran semacam ini didasarkan kepada sunnah. Yang keempat, produsen hukum secara mandiri. Sebab Al-Quran tidak menyinggungnya, ini seperti hadis-hadis Rasulullah tentang hukum rajam bagi pezina muhsan yang telah menikah, larangan mengenakan emas dan perak bagi laki-laki, dan zakat fitrah. Namun demikian, Al-Syafi'i tetap berpandangan bahwa hukum-hukum yang diproduksi sunnah secara mandiri itu termasuk dalam prinsip-prinsip umum Al-Quran. Next. Perbedaan hadis nabawi dan hadis qudsi. Hadis nabawi berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan dirinya. Sedangkan hadis qudsi berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik dengan perantara Jibril Alaihissalam melalui ilham maupun mimpi dan diriwayatkan oleh Rasulullah. Sebab itu dikatakan Al-Qudsi suci yang merujuk pada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Suci. Next. Perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Hadis qudsi dan Al-Quran datang dari Allah, bedanya Al-Quran lafaz dan maknanya mutlak berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala namun lafaznya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena itu membaca lafal hadis qudsi tidak dianggap sebagai ibadah dan tidak dibaca saat sholat. Saat menukil Al-Quran, kita mengatakan Allah berfirman. Sedangkan saat menyebutkan hadis qudsi, kita mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk dipersilakan. Izin bertanya.
Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Teasar Devo Frenoldi, NIM 20109143100003 dari kelas A. Untuk hadis daif tadi, bagaimana cara kita mengetahuinya apakah itu hadis daif ataupun hadis palsu? Terima kasih. Ya, baik. Sambil menunggu para presentasi mencari jawaban, izinkan Bapak menguraikan sedikit tentang hadis. Tentang hadis sumber ajaran Islam. Bapak ingin bertanya atau minta bantuan kepada mahasiswa. Kira-kira apa persamaan hadis dan sunnah dan apa perbedaannya? Kira-kira ada yang bisa bantu Bapak? Atau hadis dengan sunnah itu sama saja, tidak ada bedanya? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Nur Asia. Aisyah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Amini dengan NIM 20109142200029 dari kelas A, Pak. Jadi, hadis dan sunnah itu persamaannya adalah sama-sama berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan perbedaannya adalah hadis itu biasanya tidak langsung dari Rasulullah, tetapi disampaikan oleh dari satu orang ke orang lain begitu, Pak. Sedangkan sunnah itu biasanya dilihat dari perbuatan yang dilakukan Nabi atau perkataan yang disampaikan langsung oleh Nabi, Pak. Terima kasih. Itu setahu saya, Pak. Terima kasih. Aisyah. Nah, jadi ini, ketika hadis itu sampai ke kita dari orang, misalnya an abi ya, seperti itu ya. Itu hadis. Nah, apakah sunnah itu langsung saja kita dengar atau memang dari an abi juga? Tentunya kita juga akan mendengar kalaunya hadisnya itu bukan misalnya hadis sunnah, jika kita membaca secara komplit tentunya ada sanadnya. Sanad itu an abi terlepas itu hadis maupun sunnah. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan itu sunnah jika tidak ada yang menyampaikan dari an abinya itu. Nah, ada yang bisa bantu Bapak? Perbedaan sunnah dan hadis. Laki-laki? Tentu kita sudah mendengar yang namanya sunnah, yang mendengar yang namanya hadis, itu sudah sekitar 17 tahunan mungkin ya kita sudah mendengar. Dan kita sering mengatakan ini hadis, ini sunnah. Nah, sekarang momennya tepat, apa perbedaan dari hadis dan sunnah?
Izin masuk, Pak. Gladia. Kamera karena jaringan. Menurut saya perbedaan hadis dan sunnah. Kalau hadis itu biasanya bersifat umum, kalau sunnah tuh biasanya bersifat khusus. Oke. Dan biasanya sunnah tuh berhubungan langsung dengan perbuatan Rasulullah. Ya, baik. Tadi Gladia mengatakan hadis itu bersifat umum dan sunnah itu lebih bersifat khusus. Oke, kita langsung ke Nadia Alawiyah. Pak, izin masuk. Perkenalkan, nama saya Nadia Alawiyah dengan NIM 20109143200017. Menurut saya, kalau hadis itu keterangan yang menjelaskan yang akan kita lakukan itu kenapa perlakuannya itu disebut sunnah. Hadis itu seperti perantara menjelaskan sunnah tadi, Pak. Oke. Ada lagi yang bisa bantu Bapak sebelum Bapak menjelaskan? Iya, silakan Amalia. Pak. Izin masuk, Pak. Kalau menurut saya, kalau hadis itu tuh segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Kayak misalnya perkataan Nabi kah, ataupun pernah Nabi berbuat sesuatu terus ada yang melihat. Kayak gitu. Kalau misalkan sunnah itu tuh perbedaannya adalah hal-hal yang menjadi kebiasaan Nabi. Jadi apa yang dikerjakan Nabi, kita tuh mengikutinya kayak gitu. Kayak mengikuti kebiasaan-kebiasaan Nabi gitu, Pak. Ya, Amalia hampir mendekati jawaban yang benar, tapi itu sudah benar gitu. Nah, jadi intinya adalah hadis itu tidak semua yang berkaitan dengan hadis itu diamalkan, dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang namanya hadis adalah kabar. Jadi Nabi mengabarkan, contohnya neraka seperti ini, sorga seperti ini. Nanti akhir zaman akan datang seseorang yang bisa merubah iman kalian. Pagi beriman, sorenya kafir. Sore beriman bisa jadi paginya nanti jadi kafir, yaitu Dajjal. Kan seperti itu adalah hadis. Jadi tidak semua yang ada di hadis itu diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, berbeda dengan sunnah. Sunnah bisa diartikan adalah jalan, thoriqoh. Dalam bahasa Arabnya thoriqoh. Atau metode. Atau bisa diartikan dengan budi pekerti. Jadi, yang namanya sunnah adalah setiap perbuatan, setiap yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW, atau setiap kebiasaan Nabi, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu disebut sunnah. Nah, ingatlah, jadi sunnah itu setiap perbuatan Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, ada hadis yang berkaitan dengan sunnah Nabi, yaitu man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sesungguhnya ia termasuk orang yang mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, nanti di akhirat atau di sorga, dia akan bersamaku di sorga. Kana ma'i fil jannah, nanti dia akan bersamaku di sorga. Nah, yang jadi pertanyaan bagi Bapak adalah, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku.
Ada yang bisa mentafsirkan barang siapa yang menghidupkan sunnahku? Ya, silakan. Ada yang bisa bantu Bapak? Man ahya sunnati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Apa maksudnya? Izin menjawab, Pak. Izin Ya, menjawab. silakan. Menjawab, Siti Pak. Saidah. Menurut ulun, arti dari itu maksudnya kayak kita tuh mengamalkan sunnah-sunnah yang Ya, sudah baik. sidin perbuat gitu. Yang lain? Ada yang bisa bantu Bapak yang lain? Atau sama jawabannya semua? Ya, silakan, Gladia. Izin menjawab, Pak. Maksud yang menghidupkan sunnah itu misalnya kita mencontoh dan menjalankan perilaku beliau, perkataan beliau. Di situ kita banyak bersalawat kepada beliau, banyak mengingat beliau. Terus tuh misalnya kita, yang ini kan lagi bulan Maulid, Pak. Jadi kita menghidupkan sunnah Maulid dengan ikut Maulid dan tentunya kita mempelajari sunnah-sunnah Rasul, baik itu di buku kayak di buku kitab atau di buku-buku lain. Ya, Mungkin baik. itu saja menurut Terima kasih. saya. Jika kita mengartikan bahwasanya barang siapa yang menghidupkan sunnahku, yaitu menjalankan sunnahnya Nabi, mengamalkan sunnahnya Nabi, itu memang benar. Tapi Bapak mengartikannya berbeda. Man ahya sunnati, artinya adalah setelah Nabi Muhammad SAW, sunnah Nabi itu perlahan-lahan sedikit demi sedikit akan mati. Apa itu mati? Yaitu para pengikut Nabi Muhammad SAW sedikit demi sedikit melupakan apa yang diperbuat oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya pahala atau ganjaran atau upah orang yang menghidupkan kembali sunnah Nabi Muhammad SAW yaitu adalah dia akan bersanding dengan Nabi di sorga. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah betul pada zaman sekarang sunnah Nabi itu banyak yang mati? Ada yang bisa bantu Bapak? Betul, Kenapa? Pak. Betul, Pak. Mana tadi yang betul? Bisa bantu Bapak? Betul, Pak. Karena banyak yang terlena dalam dunia, Pak. Karena sebagian orang kayak malas melakukan kesunahan itu, Pak. Bapak pengen aktualisasinya bahwasanya kita tidak mengerjakan sunnah Nabi. Ya, Putri. Izin menjawab, Pak. Seperti kita kan disunahkan untuk makan dan minum itu duduk. Kebanyakan zaman sekarang orang-orang bahkan berdiri dengan tangan kiri pun mereka minum gitu, Pak. Padahal sudah dijelaskan bahwa dengan duduk itu saluran untuk pencernaan kita itu lebih bagus dibandingkan makan dan minum berdiri. Terima kasih, Putri. Terima kasih, Pak. Bapak akan menguraikan apa yang diceritakan oleh Putri tadi. Bapak yakin kalian semua pasti pernah makan pentol. Sepakat? Kira-kira kalau kalian makan pentol di pinggir jalan, apakah kalian makannya berdiri atau kalian duduk? Berdiri. Berdiri, Pak. Jadi makan pentol sambil berdiri itu sebuah kebiasaan yang bagi orang zaman sekarang itu perbuatan yang tidak buruk. Hal yang biasa.
Padahal seperti Putri katakan tadi bahwasanya Nabi melarang makan dan minum sambil berdiri. Betul? Hal yang biasa makan pentol berdiri? Betul. Sepakat? Artinya apa? Sunnah Nabi mati. Bahkan kita tatkala makan pentol, jongkok, itu kadang malu. Dikira aliran mana lagi gitu. Kan seperti itu. Nah, itu yang pertama, makan pentol. Yang kedua, itu oke lah. Istilah usaha itu usaha receh, kegiatan receh. Nah, ini kegiatan yang formal atau kegiatan yang besar. Resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan di gedung pada zaman sekarang mulai marak, tidak ada kursi untuk duduk atau meja para tamu atau para undangan bisa makan menyantap hidangan. Pernah melihat ada resepsi pernikahan, cuma ada meja yang disediakan makanan, para tamu dan undangan itu menikmatinya sambil berdiri. Ada pernah? Pernah. Nah, artinya apa? Kita sebagai warga Indonesia itu sepakat bahwasanya makan berdiri itu adalah hal yang biasa. Padahal Nabi Muhammad SAW memerintahkan, janganlah kalian makan, minum sambil berdiri. Bahkan itu dibuktikan dari dunia kesehatan, apabila makan dan minum sambil berdiri akan mendatangkan penyakit. Ya kan ya? Nah, tapi orang-orang Indonesia itu biasa. Nah, bahkan jika waktu resepsi itu kita sebagai undangan, makan jongkok, itu kadang kita dianggap orang lain. Aneh. Kenapa? Karena di hadis Nabi mengatakan bahwasanya Islam itu aneh. Islam datang dalam keadaan aneh. Asing. Maksudnya orang setempat menganggap itu aneh dan asing. Dan nanti pada di akhir zaman, Islam itu akan dianggap kembali sebagai aneh dan asing. Salah satunya adalah seperti itu tadi. Jika kita duduk, jongkok, makan. Karena kalau duduk nggak mungkin kan ya kotor ya. Akhirnya jongkok, itu dianggap orang aneh. Asing. Tidak berbudaya. Nah, itu adalah salah satu contoh yang bisa diberikan Putri bahwasanya sunnah Nabi mati pada zaman sekarang. Atau, pernahkah kalian mendengar bagaimana cara duduk ketika makan? Ada yang tahu? Bagaimana? Narlaila? Satu kakinya diangkat gitu, gimana nyantain? Diangkat gitu Pak, terus tuh yang lainnya kayak bersila gitu. Menurut Iya. yang saya tahu gitu. Langsung Pak. dipraktekkan. Kaki kiri itu perut kaki ya diduduki. Kaki kanan itu diangkat seperti dicontohkan Narlaila tadi. Nah, ketika kita saruan, undangan, menghadiri hajat orang, lalu kita makan duduknya seperti itu, kira-kira sopan atau tidak? Kenapa tidak sopan? Karena budaya orang sekitar Ya. tidak seperti Oke itu. lah, karena budaya orang sekitar tidak seperti itu. Tapi perbuatan itu adalah sunnah Nabi. Yang dikerjakan akan mendapatkan pahala. Kan seperti itu. Nah, indikasi ini adalah bahwasanya sunnah Nabi mati. Makanya ada kata-kata man ahya sunnati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia termasuk orang yang mencintaiku. Ada lagi yang bisa bantu Bapak? Contoh real bahwasanya sunnah Nabi itu sudah mati.
Ya kan. Izin menjawab, Pak. Mungkin kayak biasanya mendahulukan kaki kanan saat pakai sendal dan kaki Ya, kiri saat baik. melepasnya. Ya, memang betul. Pada zaman sekarang, hampir orang tidak terlalu peduli memakai atau melepas sendal itu kaki kanan atau kaki kiri. Ada lagi? Ada lagi? Yang bisa? Ya, silakan. Izin jawab, Pak. Izin Amalia. jawab, Pak. Misalkan sebelum makan atau sebelum tidur, terus atau sebangun tidur itu tidak membaca doa, Pak. Padahal sunnah Ya, Nabi ada betul doanya. sekali. Jadi kita disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum dan sesudah tidur itu baca doa. Bapak akan bertanya kepada kalian, apa aktivitas kalian sebelum dan sesudah tidur? Bapak pasti tahu jawabannya. Mana suaranya? Ya. Main HP. Cek HP, Pak. Apakah itu disunahkan Nabi main HP? Tidak. Nabi menganjurkan menutup hari dengan baca-bacaan yang mulia, berdoa. Nabi mengajarkan membuka kehidupan atau lembaran baru hari ini dengan membaca doa atau perkataan-perkataan yang mulia. Ketika kita main handphone, apakah yang baik yang dilihat atau yang tidak baik? Jangan-jangan menggosip. Jangan-jangan melihat TikTok perempuan yang tidak pakai berjilbab. Jangan-jangan kalian melihat fuckboy. Iya, fuckboy ya. Fuckgirl. Nah, itu. Betul? Kalian rela membuka handphone, melihat Instagram, itu 1 jam itu rela, tahan. Tapi belum tentu kalian tahan membaca Al-Quran 1 jam. Nah, ini adalah indikasi yang besar. Indikator yang besar bahwasanya sunnah Nabi itu sudah mati. Hampir seluruh dunia, termasuk Bapak juga kadang-kadangnya lebih banyak main handphone daripada mengaji atau baca-bacaan sebelum tidur dan bangun tidur. Bangun tidur kita langsung mencari handphone. Ya, itu contoh yang bagus. Ada lagi yang bisa bantu Bapak? Yang lain? Ada yang bisa bantu Bapak? Ya, silakan. Izin masuk, Pak. Ada yang bilang kalau misalnya dari Nabi itu, kalau ingin melakukan sesuatu itu, katanya Ya. harus diawali dengan bismillah, Pak. Apapun itu. Terus? Dan sekarang, apain pun kadang bisa lupa, Pak, untuk mengucapkan bismillah. Jadi, setiap mengawali perbuatan itu dengan menyebut bismillah.